Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya Anissa Ramadina dengan NIM 103 2011 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai longsoran buckling, apa itu longsoran buckling, penyebabnya maupun studi kasus yang nantinya akan saya paparkan. Baiklah, sebelum memasuki materinya lebih lanjut dulu, ada baiknya kita mengetahui apa latar belakang dari terjadinya kelongsoran ini. Latar belakang ini berkaitan mengenai kemantapan atau stabilitas lereng. Stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan penimbunan tanah yang berhubungan dengan batuan dan bahan galian. Karena hal ini menyangkut mengenai persoalan keselamatan atau biasanya kita kenal dengan K3. Nah, keadaan ini juga berhubungan dengan terdapat dalam beberapa jenis pekerjaan, misalnya dalam pembuatan jalan, pembuatan bendungan, penggalian kanal, serta penambangan, dan lain-lain. Peningkatan kedalaman dari suatu tambang terbuka nantinya akan menyebabkan semakin meningkatnya kemungkinan terjadinya longsor, baik itu di area low wall maupun high wall, dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas tambang di sekitar. Longsoran pada low wall umumnya disebabkan oleh adanya lapisan weight material yang terletak di bawah material yang longsor dan bertindak sebagai bidang gelincir. Pengelolaan air, permukaan lereng yang jenuh, dan penggalian kaki lereng juga ikut berkontribusi akan adanya longsoran ini. Selanjutnya mengenai definisi longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campur yang bergerak ke bawah atau yang keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah, sehingga jika air ini tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah akan menjadi licin dan akan terjadi tanah tersebut mengalami pelapukan di atasnya, sehingga akan bergerak menuruni lereng dan keluar lereng. Gejala-gejalanya yaitu seperti munculnya retak-retakan di lereng yang sejajar dengan area tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Kemudian munculnya area mata air baru di sekitar tebing yang rapuh, dan bersifat kerikilnya juga itu mulai berjatuhan. Oke, baiklah, selanjutnya berbicara mengenai jenis-jenis longsor, kemarin kita sudah mempelajari mengenai 4 bidang longsor. Yang pertama yaitu ada longsor bidang, longsor baji, longsor guling, longsor busur, dan yang terakhir yang kita akan bahas lebih dalam lagi yaitu mengenai longsor tekuk atau yang biasanya disebut dengan buckling. Apa sih yang dimaksud dengan longsoran buckling ini? Nah, longsoran buckling ini atau biasanya dikenal dengan longsoran tekuk merupakan longsoran yang terjadi bila mana bidang perlapisan dari penyusun lereng low wall berupa bidang perlapisan yang tipis dan memiliki kemiringan yang curam, sehingga semakin dalam penggalian akan mengakibatkan semakin tinggi lereng tambang dan menyebabkan terjadinya penambahan beban pada bagian bawah perlapisan batuan. Hal ini juga nantinya yang akan mengakibatkan perlapisan tipis tersebut tertekuk dan patah. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Kemudian selanjutnya daerah tekuk lereng. Tadi sudah kita bilang mengenai daerah tekuk lereng. Nah, daerah tekuk lereng merupakan peralihan antara lereng curam ke lereng yang landai yang ada di pemukimannya. Karena berdasarkan penelitian pada kondisi hidrologi atau kondisi airnya itu, lereng menjelaskan bahwa daerah tekuk lereng merupakan cenderung menjadi zona akumulasi atau zona terkumpulnya air, sehingga dia meresap ke bagian lereng yang lebih curam nantinya. Akibatnya, daerah tekuk lereng ini sangat bersifat sensitif karena sudah ada air tadi yang menerobos dan meresap, sehingga mengalami peningkatan tekanan air pori yang akhirnya melemahkan ikatan butiran-butiran partikel atau agregat tanah dan memicu terjadinya longsor.
Kemudian penjelasan lebih lanjut menurut Dwi Korita Karnawati tahun 2001 mengenai ada 3 topologi lereng yang rentan untuk longsor, yaitu ada lereng yang tersusun oleh tanah gembur yang dialasi oleh batuan atau tanah yang lebih kompak, dan ada lereng yang tersusun oleh perlapisan batuan yang miring atau searah dengan kemiringan lereng. Oke, baiklah, selanjutnya itu mengenai apa sih penyebab dari terjadinya longsoran buckling ini. Nah, yang pertama itu di sini bisa kita lihat mengenai penyebab terjadinya, yaitu ada longsoran buckling terjadi karena daya ikat antar laminasi lemah. Hal ini bisa disebabkan oleh karena agregat tanah tadi sudah berkurang karena dia terjadi penerobosan air. Kemudian ada material lemah mudah teroksidasi dan perlapukan menyebabkan berkurangnya kekuatan massa batuan. Dan yang terakhir yaitu infiltrasi air, artinya air yang masuk itu menyebabkan permukaan air pada batas laminasi serta material yang bersifat kelas permeabel dan semi permeabel. Kemudian di sini dijelaskan juga mengenai faktor eksternalnya. Apa sih faktor eksternal dari terjadinya longsoran buckling tadi? Yang pertama, yaitu karena karakteristik batuan highly weathered yang mudah teroksidasi terutama pada litologi mudstone dan shale sehingga menyebabkan berkurangnya kekuatan massa batuan. Yang kedua, yaitu mengenai infiltrasi air pada batas laminasi atau bidang diskontinu, serta karakteristik material sandstone, shale, dan mudstones yang tergolong ke dalam kelas permeabel dan semi permeabel. Hal ini berperan sebagai tambahan gaya penggerak sehingga terjadinya failure. Oke, yang terakhir yaitu mengenai faktor eksternal, yaitu ada gangguan yang cukup tinggi dan kontinu, artinya gangguan ini bersifat keberlanjutan pada struktur massa batuan karena adanya aktivitas penambangan. Biasanya salah satu contohnya itu ada vibrasi pada lereng karena peledakan, penggalian, atau kegiatan pada penambangan. Oke, di sini kita harus membentuk asumsi dulu mengenai longsoran buckling. Adapun asumsinya yang pertama itu longsoran buckling terjadi karena daya ikat tanah tadi, agregat tanah antar laminasi itu lemah. Kemudian material lemah mudah teroksidasi dan terlapukan menyebabkan kurangnya kekuatan massa batuan. Yang terakhir yaitu infiltrasi air permukaan pada batas laminasi atau bidang diskontinu serta yang bersifat kelas permeabel dan semi permeabel. Hal ini juga yang nantinya akan terjadinya failure. Kemudian pada slide sebelumnya sudah kita tampilkan ada satu gambar mengenai longsoran buckling. Nah, di sini terdapat analisis longsoran bucklingnya. Ya, tadi ada simbol-simbol pada gambar tersebut. Yang pertama itu ada slab atau lapisan tipis dengan panjang yang disimbolkan dengan huruf I dan tebal yang disimbolkan dengan huruf D akan terjadi pada suatu lereng low wall dengan tinggi H dan dengan kemiringan yang disimbolkan J. Kemudian yang kedua itu bagian yang mengalami penekukan atau buckling tadi adalah dengan panjangnya BU di mana BU ini bernilai 0,5 meter. IBU ini nantinya akan mengalami buckling atau penekukan apabila adanya gaya per unit tebal atau tegak lurus bidang kertas yang melewati kuat tekuknya. Kemudian kita masuk ke dalam studi kasus. Di sini kita mengidentifikasi penyebab terjadinya failure. Nah, pada gambar ini bisa dilihat mengenai gambar karakteristik batuan di low wall pit Gaharu blok 49. Di sini ada litologi. Litologinya itu ada sandstone, mudstone, karbonat, mudstone, sandstone. Kemudian ketebalannya itu bervariatif, sandstone kurang lebih 65 dan mengikuti, kemudian ada material laminasi, ketebalannya, kemudian orientasinya, strike depth-nya, kemudian ada karakteristik, misalkan sandstone itu karakteristiknya daya ikat antar laminasi lemah, kemudian mudstone material lemah mudah teroksidasi dan terlapukan, kemudian ada carbonaceous
mudstones dengan karakteristik material lemah, mudah teroksidasi dan terlapukan, dan yang terakhir yaitu ada karakteristik sandstone yang bersifat masif. Kemudian di antara litologi-litologi ini yang sudah diklasifikasikan terdapat beberapa potensi. Yang pertama seperti sandstone seperti buckling effect atau terjadinya penengkukan efek searah kemiringan lereng lowal. Kemudian mudstone itu karena buckling efeknya tadi searah kemiringan lereng lowal dan sama. Dan kemudian ada sandstone yaitu berpotensi kecil kemungkinan terjadinya buckling effect atau penengkukan lereng tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi analisis geotekniknya, bisa kita lihat di sini hasil analisa geoteknik dari buckling failure. Di sini terdapat tebal laminasi meter, panjang lereng meter. Nah, tebal laminasi ada 0,5, 0,751, 1,25, 1,517, 2, dan panjangnya ini ada bervariatif. Semakin tebal laminasinya, maka semakin panjang lerengnya. Dengan catatan litologi sandstone interlaminated, kemiringan lerengnya itu sampai dengan 50 derajat pada zona laminasi. Oke, tadi sudah kita masukkan sebuah studi kasus, dan berikut ada analisis resiko. Apa sih analisis resikonya dari tabel tadi yang sudah kita tampilkan mengenai karakteristik batuan di Lowell Pit Gaharu. Ini analisis resikonya yang pertama yaitu ada indikasi potensi bahaya dan kondisi tidak aman terjadi karena faktor internal dan eksternal pada lereng Lowell yang dapat menyebabkan kondisi kritis dan tidak aman, sehingga hal ini ditunjukkan dengan seringnya terjadi failure secara tiba-tiba dengan ukuran failure itu bisa sampai dengan 1,5 meter. Kemudian ada failure-nya yang terjadi sesuai dengan hasil kajian geoteknik yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, analisis resikonya itu failure akan terus terjadi dan terus-menerus pada blok-blok selanjutnya ke arah utara selama pada permukaan lereng Lowell-nya itu masih terdapat material laminasi dan belum dilakukan pekerjaan penanganan. Dengan melakukan penggalian pada material laminasi di bawah bottom seam H, atau sampai dengan saat ini penggalian hanya dilakukan sampai floor atau lantai batubara seam H-nya saja. Hal ini bisa kita amati pada permukaan lereng Lowell pada kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Baiklah, sekian pemaparan mengenai longsoran buckling dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.